sebentar lagi nih, sesaat lagi kita akan belajar dari seseorang yang beneran, yes, ini aku beneran, aku nggak bohong, ini aku sangat terinspirasi ya dari beliau, ngefans banget, ya Allah, sosial medianya keren, pribadinya rendah hati, cantik banget orangnya ya. Ini aku ini beneran ngefans, beneran memang kagum dengan beliau ya. Latar belakangnya adalah dulunya ini ya online ya, pedagang online, pedagang baju online ya. Jadi buka online shop, jual-jual baju ya. Tapi sekarang beliau sudah full time dan full heart di Herbalife ya. Luar biasa ya. Yes. Udah punya anak tapi wajahnya kayak masih kuliah gitu ya. Iya, kayak semester 3, awet muda banget ya. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja sambut the next President Team Member, Kak Rahmania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, seluruh distributor Herbalife dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi, kami menyapa teman-teman semua dari Kota Katulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat. Yeay! Oke, teman-teman semua. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Task Force Sosial Media Indonesia yang sudah memberi kesempatan kami untuk sharing pada siang pagi sampai siang hari ini nanti. Dan sekali lagi kami hanya akan coba men-sharing apa yang selama kurang lebih 2 tahun ini kami lakukan, kami praktekkan, yang akan kami sharingkan secara singkat selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, teman-teman semua, sebelum masuk ke ke pembicara utamanya, jadi pagi ini saya cuma sebagai MC, co-MC teman-teman semua, karena nanti akan bawakan materi selengkapnya adalah mentor saya, istri saya, Coach Nia. Oke, tapi teman-teman, masuk ke set sebentar karena sesi saya cuma 3 menit saja, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Next. Jadi pagi ini di modul pertama ini kita akan belajar bagaimana caranya bisa mahir menjadi master, mendapatkan leads. Khususnya leads tersebut berasal dari sosial media, khususnya lagi dari Instagram, teman-teman. Ya. Nah, sebelum masuk, saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Nasar dan ini di samping kanan saya adalah Rahmania. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini baru 8 tahun kami menjadi coach di Herbalife, dan hasil produk dari, kalau saya sendiri naik berat badan, alhamdulillah 11 kg. Kalau coachnya sendiri, alhamdulillah berproses turunnya. Jadi di awal program beliau turun di awal itu 14 kg seperti yang ada di layar teman-teman semua. Pada saat turun 14 kg, semuanya masih kelihatan besar, Bapak Ibu sekalian. Paha masih besar, perut masih besar, banyak lipatan-lipatan, terutama di bagian lengan itu masih kuat kalau misalkan ingin meng-KO orang kalau dipukul. Oke. Dan next, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, terus berproses, menjaga pola makan, use wear talk terus, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, tok, ternyata itu juga menjadi motivasi untuk mendapatkan best result dari apa yang kita miliki, seperti apa yang kami dapatkan. Alhamdulillah sekarang Nia total turun 28 kg, semakin awet muda dan semakin bahagia mendampingi saya, teman-teman semua. Oke. Dan ini adalah latar belakang, kalau latar belakang saya adalah mantan karyawan di perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Awal saya menikah, saya langsung membawa Nia waktu itu ke Jakarta, makanya kami hidup di Jakarta, mengenal Herbalife di Jakarta. Dan waktu itu Nia belum tamat kuliah, baru semester. Betul tadi kata Coach Lea, memang
semester 3 beliau saya lamar dan sampai semester 7, maaf semester 7 ternyata. dan tidak sempat dan tidak selesai teman-teman. Dan akhirnya ketemu Herbalife. Latar belakang beliau waktu itu betul-betul hanya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian setahun pertama di Jakarta, videonya nggak muncul kakak. Oke. Video up. Di yang satu lagi kali, Mas Nasar, siapa tahu bisa di yang device satu lagi. Jadi videonya melalui sama dengan suara, sumbernya dari mana itu, karena itu ada. Oke, mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Jadi untuk persiapan training ini kami mempergunakan 4 items, 2 iPhone, 1 iPad, dan 1 MacBook untuk persiapan kalau misalkan ada satu masalah. Ternyata di MacBook ada masalah sehingga tiba-tiba logout sendiri. Jadi untuk sementara kita live pakai iPhone satunya. Oke, teman-teman saya lanjut ya, karena waktu kita terbatas. Dan singkat cerita, latar belakang seorang ibu rumah tangga, tapi setahun di Jakarta tidak ada aktivitas. Akhirnya dia waktu itu mulai berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dan yang dipilih waktu itu adalah mengambil barang di Tanah Abang, kemudian foto dan share di Facebook. Jadi online shopper lah dia waktu itu teman-teman, kurang lebih sebelum mengenal Herbalife. Mulai dari tahun 2010 sampai kurang lebih 2 tahun lah. Kami mengenal Herbalife awal tahun 2012. Dan oke, jadi nggak bisa share. Oke, jadi mohon laptopnya bisa dijadikan co-host untuk bisa share. Untuk bisa share slide. Oke. Jadi begitulah, jualan baju, jualan tas, jualan legging, jualan mungkin semuanya lah yang berhubungan dengan aksesoris, tools atau marketing toolsnya para ibu-ibu atau para wanita. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja masuk ke materi, tapi yang akan bawakan lekosinya. Tapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua di edisi FOT pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat buat para teman-teman yang hadir di sini, baik melalui Zoom maupun di Facebook Group. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join, teman-teman akan mendapatkan materi tentang basic sosial media, khususnya di Instagram. Dan teman-teman mudah-mudahan insya Allah dengan materi tersebut teman-teman bisa mendapatkan sesuatu bagaimana cara memulai bersosial media dengan Instagram. Oke, itu buat yang baru pertama kali. Kemudian buat teman-teman yang mungkin ini yang kedua kalinya, ketiga kali, dan seterusnya, kami juga mengucapkan selamat. Kenapa? Karena materi yang akan di-share sebentar lagi ini adalah komposisinya adalah komposisi penjelasannya teman-teman ya. 70% adalah materi yang ada di FOT yang sebelumnya. Kemudian 30%-nya adalah sesuatu yang menurut saya belum disampaikan di FOT sebelumnya. Oke. Ini sangat menarik teman-teman, karena ternyata dengan yang 30% itu bisa membuat leads banyak yang masuk, kemudian Instagramnya ini jadi powerful sekali. Oke. Teman-teman nanti akan sedikit belajar tentang namanya insight.
sedikit saja insight teman-teman ya. Jadi orang yang baru pertama kali maupun yang sudah beberapa kali ikut, insya Allah akan mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang menarik pada pagi hari ini. Terus yang kedua yang menarik adalah kami akan menghadirkan 2 orang panelis yang sudah menerapkan modul 1 ini, dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah hasilnya luar biasa. Satu perwakilan orang yang baru, yang baru tapi luar biasa teman-teman. Baru belum 90 hari kerja, dari 1.000 follower sekarang luar biasa. 1.500 kalau nggak salah, itu sudah 10 di atas 10.000 followernya teman-teman. Kemudian kami tanya kemarin sudah berapa sih pesertamu bulan ini? Oh maaf Mas Nasar, saya malu masih sedikit. Enggak apa-apa, bilang aja. Belum sampai 30 peserta. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Itu orang baru teman-teman. Terus orang yang panelis yang kedua adalah beliau bukan orang baru lagi, sudah lebih 2 tahun berkecimpung di dunia sosial media ini, tapi luar biasa juga teman-teman. Beliau bisa mendapatkan nanti beliau akan ceritakan. Intinya beliau perekor 1 bulan mendapatkan peserta baru dalam 1 bulan lebih dari 120 peserta teman-teman. Kemudian nanti yang ketiga adalah akan ada tanya jawab. Tanpa berpanjang lebar teman-teman, itu adalah preview dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada diri saya. Kusnia, silahkan. Alhamdulillah. Pin videonya bisa di sini, tapi settingin ke Mami ya. Jadi papilah yang nyeting ya. Sebentar, masih bunyi-bunyi. Oke. Oh, udah bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya oke? Oke, alhamdulillah. Jadi sini aja. Perkenalkan, nama saya Rahmania, biasa dipanggil Nia, biasa teman-teman memanggil dengan Mami Nia. Ya, terserah lah ya mau manggil apa gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi hari ini Nia akan mencoba menjelaskan apa yang kami lakukan sejak dari awal 2018 hingga sekarang. Kami berfokus di sosial media ya. Nah, sosial media banyak sebenarnya banyak sosial media, tapi sekarang yang kami fokuskan adalah menggunakan sosial media yaitu Instagram ya, Instagram, dan juga dari Instagram masuknya ke alat komunikasi yaitu WhatsApp ya. Nah, di sini ada cara mendapatkan leads, yaitu banyak cara sebenarnya di sosial media ya. Ada kita bisa japri, bisa kita chat langsung. Kalau di Instagram itu kita bisa DM, tapi itu tidak Nia lakukan ya. Paling kalau DM itu memperkenalkan diri, tapi nggak pernah sih, Nia nggak pernah nge-DM orang untuk tembak langsung gitu, enggak. Terus kalau dari WhatsApp status juga bisa. Dari WhatsApp status itu dari Instastory Nia share lagi ke WhatsApp status, karena leads yang masuk itu setiap bulannya kan banyak banget ya, antara 200 sampai 300, dan bahkan pernah waktu zaman-zaman pesan iklan gitu sampai 700 leads yang masuk. Nah, itu kan banyak banget yang tersave. Jadi itu juga bisa sangat digunakan dengan WhatsApp status, yaitu terus dengan postingan di Instagram. Nah, kali ini akan fokus untuk menjelaskan yang di postingan Instagram ya. Nah, ini ya, kalau di WhatsApp status seperti ini nanti akan ada notifikasinya, tapi kalau di Facebook Story itu dari WhatsApp status bisa langsung tersambung ke Facebook Story sebenarnya. Tapi karena Facebook Story ini yang nggak terlalu aktif,
Facebook Nia nggak terlalu, emang nggak dipakai gitu. Ya, Nia nggak pakai Facebook, jadi lebih fokus satu. Kalau terlalu banyak yang dipegang, ya saya emak-emak kurang fokus gitu. Nah, jadi sekarang kita fokus ke Instagram. Nah, Instagram jadi gini. Instagram 75%-nya adalah penayangan gambar dengan kualitas ya. Jadi menjadi master modul 1 maka jadilah seseorang yang profesional melakukannya. Ya, jadi kalau kita nimbang, kita harus menjadi master menjelaskan sebelum kita action ya. Jadi kita harus berlatih, bagaimana menjelaskan pertimbangan itu agar pas kita ketemu orang kita nggak kalang kabut gitu. Tapi itu menjadi master itu harus dilatih gitu ya. Terus ibaratkan buat shake, harus menjadi master untuk buat shake yang wow kalau di Nutrition Club ya. Karena kami juga pernah melakukan Nutrition Club. Jadi kalau shake-nya kurang misalkan kurang bisa kenyang, pasti customer minta ini deh yang bikinin, shake-nya enak gitu. Nah, itulah yang dinamakan profesional. Apapun yang dilakukan itu fokus dan profesional lah ya. Kita bekerja di perusahaan yang sangat besar, bukan perusahaan kaleng-kaleng ya kalau bahasanya. Jadi kita bekerja di perusahaan yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih profesional ya. Ibaratkannya jadi dari dulu upik abu sekarang bisa jadi bos Q gitu. Nah, jadi kita harus bekerja secara profesional di bidangnya ya. Nah, ini karena Nia sekarang sedang menekuni sosial media itu Instagram, dan inilah yang harus menjadi keterampilan di sosial media. Keterampilan posting, ya, keterampilan sebelum posting pasti kita edit foto, edit video, ya, keterampilan buat postingan, tiru fasih, terus keterampilan membuat caption, ya, copywriting gitu, itu juga diperlukan keterampilan. Nah, ini jenis-jenis Instagram. Jenis Instagram itu banyak ya, ada Instagram yang artis, selebgram gitu. Terus ada Instagram online shop ya, terus ada Instagram publik gitu, seperti Lambetura ya gitu. Apalagi banyak ya, Halodoc itu banyak yang Instagram publik gitu. Terus ada juga Instagram pribadi atau Instagram kita gitu ya, suka-suka kita yang mau posting apa gitu. Nah, ini Instagram ada 2 Instagram, satu Nia_Nasar, silakan teman-teman follow ya, lumayan ya, nambah followers gitu kan. Jadi Nia menggunakan 2, tapi yang Nia Nasar ini Nia tidak terlalu, paling kalau postingnya ada yang mau diposting sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Jarang sekali diposting karena di situ isinya adalah orang-orang herbalife. Jadi tidak terlalu Nia fokuskan di situ. Ya, jadi Nia lebih fokus ke Instagram yang Rahmania Nasar ini. Jadi memang ini adalah Instagram yang Nia buat 2017. Nia fokusnya di sini sekarang. Ya. Oke, ini step awal memulai Instagram. Jadi pasti teman-teman semuanya punya Instagram ya. Kaum milenial sekarang apalagi itu. Pastinya Nia rasa semuanya punya Instagram. Bahkan anak Nia aja punya Instagram. Dia suka nge-like punya Nia. Kalau Nia bikin story, hati-hati, dia akan komen gitu ya. Dia akan tanya, "Mami di mana?" gitu. Jadi baby aja udah ngerti dengan Instagram. Dia suka ngeliat story-story gitu ya. Apalagi kita gitu ya. Jadi kalau Nia rasa untuk memiliki akun Instagram itu sangat mudah ya. Terus tahap kedua adalah aktif di Instagram. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk terjun di sosial media, yaitu di Instagram, kita harus aktif. Ya, aktifnya seperti apa? Itu segera miliki 100 postingan dalam 10 hari. 10 hari itu nyarasa itu pun paling lama. Jadi tahap awal dari Instagram yang kosong, kita harus langsung share 10 postingan, tapi Instagram sekarang kita nggak tahu aturannya. Per hari itu maksimal 30 postingan. Tapi jadi di Nia makanya bilang 10 hari, jadi teman-teman bisa menghitung misalkan 1 hari 10 postingan ya. Apa aja postingannya? Ya posting aja dulu yang penting ada isi gitu kan. Ngambil capturean dari sponsor boleh gitu ya. Kalau ngambil dari capturean punya orang jangan, kalau mau pakai izin dulu gitu ya.
Terus aktif like, jadi aktif like, comment, share postingan akun-akun publik besar. Dan ini juga yang kami terapkan baru 90 hari belakangan. Jadi karena sebelumnya Instagram Nia itu hanya untuk posting. Jadi aktif, posting aktif, setiap hari posting minimal 6, setiap hari tell story aktif banget. Tapi karena aktif posting ya, tapi karena tidak komen, tidak nge-like postingan orang, tidak nge-share, itu agak sulit naik interaksinya. Jadi kita emang harus aktif nge-like komen orang, kita komen, ngebalas komen di Instagram kita, itu harus aktif ya. Terus follow semua akun teman dari kecil sampai sekarang, sahabat dekat, sahabat jauh, mantan customer dan mantan-mantan lainnya juga. Ya boleh lah ya, kan mantan namanya. Dan jangan pernah melakukan unfollow di Instagram, karena Instagram tidak menyukai yang kerjaannya unfollow. Dia nggak suka, Instagram nggak suka ya. Terus akun-akun publik yang besar juga kita follow dan kita aktif di situ, kayak kita nge-like, kayak kalau Nia seringnya kayak akunnya Ipo, akunnya Agim gitu kan, akunnya artis-artis yang besar, akunnya selebgram itu di-follow, di-like, komennya jangan komen spam, jangan komen spam. Ini nggak pernah komen spam, paling komen akun icon love gitu. Yang penting kita aktif aja di Instagram. Itu tahap awalnya. Nah ini optimasi. Jadi yang kedua adalah kita harus mengoptimasikan akun profil kita. Ya, foto profil harus jelas. Kalau sudah ada berpasangan, pasanglah foto suami istri ya. Takutnya ada suzon. Kita kan yang namanya orang-orang Herbalife itu pasti tampak kelihatan lebih awet muda 10 tahun. Nah, semua orang-orang Herbalife yang minum Herbalife itu tampak lebih muda 10 tahun. Jadi kita harus pasang foto, kalau bersuami pasanglah foto bersama agar audiens tahu kita sudah bersuami gitu kan, kita sudah beristri gitu. Terus username. Nah, pemilihan username dan di sini namanya handle sebenarnya. Kelas diet online ini handle. Ini harus jelas. Ini harus jelas apa yang kita fokuskan market kita. Kalau ini sengaja kelas diet online berbayar. Karena sebelumnya banyak sekali yang mengira kelas diet ini gratis. Jadi Nia tegaskan di situ pakai huruf besar, ini berbayar sayang. Ya. Terus nama Instagram. Nah, mengenai nama Instagram, ini sedikit cerita ya. Nah, sebelumnya nama Instagramnya Nia itu adalah mau diet kenyang. Ya, sebelumnya nama itu mau diet kenyang. Terus kami memulai 2018 kami mulai. Jadi tim-tim itu sudah mulai mempunyai Instagram. Terus tiba-tiba ada banyak sekali yang tim Nia bingung memilih nama. Dia kebingungan memilih nama apa yang cocok. Mau diet kenyang, mau diet kenyang sehat, mau diet cantik, banyak. Dan sampai ada yang dia beli Instagram, terus dia jual lagi. Tanya, kenapa kakak jual lagi? Bingung, Mi mau pakai nama apa? Nah, akhirnya kami berangkat waktu itu, alhamdulillah pas kami lagi berangkat, kami belajar tentang modul 1 ini. Di situ juga dibilangkan, di Malaysia kami berangkat, di situ dibilangkan nama kita itu sebaiknya nama yang mudah dikenal. Karena kita kalau di sosial media kita lebih ke personal branding. Ya, orang nggak tahu siapa itu mau diet kenyang, orangnya siapa sih, nah gitu ya. Tapi kalau begitunya ganti semua nama, Rahmania Nasar, alhamdulillah sekarang semua nama di organisasi kami namanya nggak ada yang aneh-aneh ya, karena kita lebih memilih untuk memudahkan teman-teman. Dan ya memang di Herbalife kita juga diajarkan untuk lebih sederhana ya. Nah itu untuk nama Instagram, jadi tidak terlalu banyak pikir. Terus yang kedua adalah WhatsApp link bio. Nah, WhatsApp link bio itu Nia menggunakan website, itu sangat mudah. Ini cuman teman-teman bisa capture aja. Ini bisa di capture aja ya. Nah ini
link yang dia gunakan, kita masuk link ke sini, link WhatsApp-nya, terus kita create account di link itu. Habis itu kita tambahkan link, add link di sini untuk kita bikin linknya. Jadi kalau di website ini enaknya lebih simple karena kita bisa ngisi sendiri bentuk teksnya tuh seperti apa. Dan ini bisa diedit. Ini bisa diedit, bisa juga diedit nomor teleponnya, bisa juga diedit isinya. Jadi misalkan namanya tetap, tapi mau dirubah isi dalamnya, itu bisa. Ya, terus, nah ini sangat simpel aja. Nah dari setelah kita isi namanya apa, ya isi nama, mau nama link WhatsApp-nya apa, terus nomor handphonenya itu, kalau di sini kan letaknya 60 ya, tapi kita Indonesia 62. Nah ini isi formatnya apa, kita isi aja. Yang Facebook Pixel dengan Google Conversion itu dikosongkan aja. Nah setelah itu kita submit, kembali lagi ke home, dan inilah yang kita copy paste, kita pindahkan ke biodata. Ya, kita pindahkan ke biodata Instagram kita. Nah, selanjutnya apalagi? Nah, ini harus link juga. Jadi Instagram kita itu sebaiknya di akun bisnis, ada 2 akun Instagram ya, ada akun private, ada akun bisnis. Kalau kita memang betul-betul konsen sebagai coach, yaitu kita public ya, kita sebaiknya akunnya dipindahkan ke bisnis agar kita lebih bisa membaca feature insight kita. Terus set email dan nomor telepon ini tidak akan jelaskan di sini. Teman-teman bisa lebih proaktif, lebih profesional untuk mendengarkan di di YouTube ya. Di YouTube akan lebih jelas. Nah, terus kita akan masuk lagi ke materi. Nah, bagaimana cara membuat postingan yang efektif ya? Nah, sebelumnya nih akan menjelaskan dulu. Jadi intent. Jadi di setiap sosial media itu ada yang namanya intent. Intent itu maksud ya. Maksud sosial media. Jadi kita membuka sosial media itu ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram ya. Itu adalah tujuannya mencari hiburan. Orang mencari hiburan, ada yang dengar musik, dia terhibur, dan nonton TV terhibur, baca buku terhibur gitu ya. Jadi masing-masing setiap individu berbeda-beda. Nah, tapi yang kebanyakan juga kita ngomongin Instagram ya, intent ya, maksud dibalik orang membuka sosial media itu adalah mencari hiburan. Ya, mencari hiburan ataupun dia membangun komunitas ya, membangun komunikasi di situ ya. Jadi sebentar. Oke, apakah suaranya clear? Clear ya. Oke, sorry. Oke, nah, jadi gini. Ini akan memberikan ilustrasi seperti ini. Kita sebagai coach ya, kita mau pergi nimbang ya, artinya kita sebelum kita pergi nimbang kita harus prepare diri kita dulu, kita berpenampilan yang menarik, terus kita pergilah ke tempat yang ramai untuk kita pergi nimbang ya. Ini yang mengilustrasikan gitu ya. Nah, ketika kita sampai tujuan, kita ketemu dengan calon yang mau ditimbang, itu kan kita nggak ujuk-ujuk langsung jualan produk. Pasti kita PDKT dulu, kita perkenalan dulu, kita menjelaskan dulu singkatnya tujuan kita nimbang ini apa. Terus setelah itu kita timbang, kita berikan penjelasan informasi tentang hasil produk kita, hasil produk teman-teman yang kita bawa. Terus kita lebih memberikan tips, informasi, pokoknya kita edukasi setelah kita timbang. Nah, setelah kita memberikan edukasi dan segala macamnya itu, barulah kita terjadi yang namanya soft selling. Nah, soft selling itu kita menjual jasa coaching untuk turun berat badan dengan datang ke NC misalkan, ya, dibantu turun berat badan, kita menggunakan produk Herbalife bla bla bla, ya, itu akhirnya. Nah, jadi ingat, tujuan awal kita mau pergi nimbang itu kita harus dengan
pengantar seperti itu sebelumnya. Nah, strategi itulah yang digunakan di sosial media juga. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk kita langsung jual produk, nggak bisa. Sama di sosial media, sama dengan di dunia offline, kita harus branding diri kita dulu, kita harus mempunyai tampilan Instagram yang cantik, setelah itu kita memberikan tips yang sangat bermanfaat, kita berikan informasi yang bisa yang para audiens kita itu membacanya itu bisa lama di akun Instagram kita, ya. Jadi, nah setelah itu baru terjadilah soft selling. Soft selling masuklah ke WhatsApp kita. Nah, inilah yang strategi metode postingan seperti inilah yang kami gunakan di Instagram, ya. Nah, strateginya adalah jadi akun Instagram itu mempunyai 2 metode, yaitu awareness dengan traffic. Nah, itu tujuannya awareness dengan traffic ini atau traffic ya, itu tujuannya adalah mendapatkan followers sebanyak-banyaknya, mendapatkan fans sebanyak-banyaknya. Ya, itu seperti kalau yang digunakan oleh Instagram selebgram, artis, influence gitu ya, dia menggunakan metode traffic dengan estetika. Jadi dia lebih orang tahu dia ini terkenal, dia akan menampilkan dia yang cantik, dia akan memberikan tips tutorial make up, tutorial masak gitu. Jadi banyak sekali yang ngefans dengan dia gitu ya. Terus ada juga akun-akun kreator yang dia menampilkan tampilan yang bagus di Instagramnya, tapi endingnya soft selling juga, ya. Nah, yang kedua adalah metode dengan selling, yaitu katalog. Ya, tujuannya apa? Ya jualan. Nah, tapi kita lebih fokus di Instagram yang kami lakukan, kami menggunakan metode yang namanya awareness, itu traffic. Kita mencari followers sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya yang benar-benar sesuai dengan market kita. Karena tujuan kita adalah mendapatkan orang. Jadi kalau di Instagram itu memang memiliki algoritma di mana orang yang menyukai kita, orang yang menyukai Instagram kita akan, kalau Instagram kita aktif, kalau Instagram kita udah mulai viral, Instagram ini akan mempromosikan akun kita ke referensi yang melek kita. Jadi akan terus disebarluaskan gitu loh. Karena postingan kita, Instagram kita itu lebih berfaedah, lebih bermanfaat. Ya, jadi makanya terus jualannya gimana dong? Nah, jualannya itu kita bisa di caption, ya, setelah kita dituliskan edukasi segala macam, karena 75% Instagram itu adalah gambar. Jadi yang akan tampil di halaman Instagram kita adalah gambar dulu. Orang akan membaca gambar dulu, baru captionnya. Nah, itu yang kita gunakan sekarang. Nah, kalau ini menurut banyak orang, bukan hanya banyak orang yang melakukan Instagram seperti Kang Dewa gitu ya, dia melakukan Instagram juga dengan metode awareness traffic. Terus endingnya soft selling juga, jualan buku gitu ya, banyak yang seperti itu dan tidak menggunakan selling metode katalog ini, metode katalog yang kalau kita mungkin lebih ke kayak jual produk, kita posting shake, kita posting lagi minum shake, kita simpan di meja gitu, itu emang zaman dulu begitu, tapi zaman sekarang beda lagi, ya beda. Jadi teman-teman harus paham ini, metode seperti inilah kita melakukan pendekatan kepada audiens di Instagram. Ya, semoga teman-teman paham ya. Mungkin yang junior belum terlalu paham, tapi yang senior mungkin paham. Jadi yang junior tanyakanlah dengan senior. Oke, nah persiapan membuat postingan yang efektif seperti apa? Nah, ini yang kami lakukan, yaitu kami mengingat kembali why kami, yaitu kami memulai Instagram, kami ingin menjalankan bisnis Herbalife dengan betul-betul bekerja dari mana aja. Ya, kami bisa bekerja dari mana aja, mendapatkan penghasilan yang tinggi. Jadi bukan hanya di Indonesia, kita sudah melihat Instagram yang di luar negara juga yang sangat powerful ya. Tapi memang metode mereka berbeda dengan kita. Kita ada adab, kita ada
ada yang harus terjaga dengan penampilan, tapi di luar sana kan enggak. Jadi memang agak berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, terus kita benarkan niat kita. Niat kita di Instagram adalah memberi, ya. Sama, bukan hanya di Instagram, di metode lainnya juga sama. Kita memberi manfaat, kita memberikan ilmu-ilmu yang dapat banyak orang rasakan. Dan dengan postingan kita, walaupun dengan postingan kita, dengan postingan kita, walaupun kita ada yang tidak ikut kelas, tapi pasti tidak sedikit juga yang nge-DM gitu ya, Coach terima kasih ya postingan-postingannya, aku coba semua tips-tipsnya, aku bisa turun 3 kilo. Nah, kadang seperti itu juga. Nah, jadi terus kita harus lebih fokus dan profesional. Fokusnya apa? Fokusnya adalah kita mencari, dengan postingan kita mencari orang-orang yang kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan seperti para wanita, kalau memang hanya coaching wanita, kalau dapat leads-nya prianya kasihkan ke suami. Jadi kita mencarinya yang wanita yang berumur, yang 18 tahun ke atas, tapi kalau lebih yang ke 25 tahun ke atas. Jadi kita lebih profesional fokus di situ sehingga kita bisa memikirkan postingan kita itu seperti apa. Jadi dulu postingannya ada yang tentang misalkan tentang postingan tentang apa ya, quote-quote gitu ya. Tapi sekarangnya lebih tidak lagi seperti itu karena lebih fokus untuk mencari sesuai marketnya, target market. Jadi kita harus lebih fokus, dan kalau kita fokus, insya Allah kita akan lebih profesional dengan postingan kita. Dan kita tidak bisa sembarang mengambil postingan orang. Karena kita lebih profesional, kita lebih inovasi. Kita tidak mau timeline kita terganggu dengan editan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ini persiapan awalnya, dan ini juga tidak hanya ini ya, tidak hanya persiapan harus ada handphone dan segala macamnya, karena sosial media ini sebenarnya kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ya, kita tidak bisa mengontrol diri kita kalau kita tidak mengontrolnya. Tidak ada yang mengecek kita bangun jam berapa, nggak ada yang tahu. Kita posting berapa, nggak ada yang mau ngecek. Kita aktif nge-like aja atau apapun, tidak ada yang tahu. Jadi kami, terutama di organisasi kami, organisasi NIA, memang melakukan yang namanya rutinitas harian. Kami selalu membuat goal harian, goal. Jadi kami ini ada grup afirmasi elite team. Setiap pagi kami memiliki afirmasi. Ya, dimulai dari membuat grup follow up. Nah, grup follow up ini lebih ke teman-teman wajib posting. Kalau nggak posting dalam 1 hari minimal 6 akan di-remove. Memang harus sedikit tegas kita ya, karena itu kita menciptakan kebiasaan. Nah, alhamdulillah hari ini adalah hari ke-82 kami untuk setiap hari melakukan morning kegiatan yang benar-benar kami lakukan. Memang tidak banyak yang melakukan, tapi alhamdulillah yang melakukan hasilnya hampir 90 hari ini powerful ya. Kami menuliskan goal harian kami, karena kalau kami tidak menuliskan goal harian kami kurang fokus. Nggak posting, nggak follow up. Kan goal harian ya, kita ada goal harian, kita harus posting, kita harus follow up, kita harus jawab please bla bla bla. Itu kami tulis semua. Nah, jadi pagi-pagi itu grup udah rame aja dengan kegiatan seperti ini ya. Itu yang harus kami, saya sebagai pemimpin di organisasi memang melakukan dan memberikan contoh, organisasi juga alhamdulillah ya. Nah, ini kita masuk ke postingan 6 core teknik posting. Itu apa aja sih yang diposting? Nah, ini testimoni, aktivitas kita, tips atau fakta, program, video, personal karakter gitu ya. Terus, nah ini 9 diamond. Nah, 9 diamond ini memang kami lakukan 2 tahun. Dari tahun 2018 itu kami lakukan terus 9 diamond. Jadi
Makanya kalau teman-teman melihat akun Instagram yang di organisasi kami, postingannya itu udah ribuan. Karena memang kami setiap hari posting gitu ya. Nah, ini 9 diamond ini berasal dari 6 core posting tadi. Tidak harus berurutan, terserah aja mau postingnya seperti apa ya urutannya. Nah, ini contoh foto personal kita, memberi tahu kita ini berkeluarga gitu ya. Terus ini foto aktivitas kegiatan kita sehari-hari, tapi ini posting ya minimal sehari sekali boleh. Tapi kalau postingannya terlalu banyak aktivitas lifestyle juga atau foto pribadi, foto personal juga sebaiknya enggak. Karena kan kita fokusnya tadi kita menggunakan metode Instagram yang traffic, kita memberikan edukasi. Jadi seperti ini contoh kelas diet online-nya untuk program, kita mempromosikan program ya, tidak harus foto before after. Ya, tidak harus foto before after untuk kita mempromosikan program kita, dan tidak harus muka kita juga kita pajang di situ, enggak harus ya. Ini ada contohnya yang bisa teman-teman contek juga. Jadi dari postingan seperti ini tinggal kita tulis aja caption bawahnya. Terus ini fakta. Nah, kalau fakta ya tampilkanlah sumbernya dari mana gitu ya. Edukasi seperti inilah yang disukai oleh audiens kita, audiens banyakan. Jadi kayak orang tahu, jadi orang itu tahu Herbalife itu apa. Kalau orang mau beli Herbalife, kalau tujuannya hanya mau beli Herbalife, orang akan jatuhnya ke Shopee, ke Lazada. Makanya mulai dengan postingan, kita akan jadi ribut. Oh, di Shopee ada harga diskon bla bla bla. Nah, justru kalau kita memberikan edukasi seperti ini dulu, kita memberikan postingan yang menarik, itu lebih audiens kita lebih ke oh iya kayaknya orang ini bisa mengcoaching aku. Orang ini berilmu bisa mengcoaching aku. Jadi berapapun harga di kita akan dibayar karena kita bisa menjual jasa di sini. Nah, ini tips infonya seperti apa, postingan-postingan seperti ini aja yang kita buat. Ini sebenarnya postingannya sangat mudah, Nia menggunakan Canva, sangat mudah banget ya. Fotonya juga hanya cari di Canva, nggak cari di Google. Nah, terus foto testimoni, selalu gunakan disclaimer, ya. Tips diet mulai Senin, nah kayak gini aja postingannya ya. Teman-teman bisa mencontoh nantinya. Nah, ini dah. Ini aplikasi yang yang gunakan. Teman-teman bisa capture aja apa aja yang digunakan. Ini Instasketcher. Nah, ini dia juga menggunakan API ya. API ini adalah setting auto postingan. Jadi kalau kami emang tidak banyak yang melakukannya. Kalau dirasa, jadi kita selama kita melakukan di rumah aja itu kan banyak sekali training gitu kan, jadi kami men-spare waktu untuk buat postingan 6 dan kami setting di waktu-waktu tertentu menggunakan aplikasi ini, jadi tidak terlalu merusak insight Instagram. Nah, terus ini hargailah karya orang, guys. Saya seperti ini, kalau kita mau mengambil foto orang, boleh aja sebenarnya, hanya cantumkanlah namanya, kredit, gitu kan, kredit Rahmania Nasar, kredit Ade Mutia, gitu kan, cantumkanlah, karena bukan enak foto seperti ini ya, itu sampai manjat. Terus tirfasi, jadi setelah kita ada yang kita suka seperti ini, Nia Anda suka dengan postingan orang lain ini Nia tirufasi itu sangat gampang, bukan semata-mata kita capture langsung kita edit captionnya posting, enggak gitu ya. Mungkin zaman dulu oke, tapi zaman sekarang nggak oke. Sebaiknya kita tirufasi dengan postingan versi kita sendiri. Kalaupun punya Nia ini masih no good, ya itulah kemampuannya, itulah versi terbaiknya Nia gitu. Ya, kita tirufasi. Nah, ini adalah, dan kami juga di grup follow up itu kami menggencarkan mereka untuk tirufasi.
tiruvasi lah postingan-postingan ya, bukan hanya mengambil postingan orang langsung tempel aja di situ, enggak, kita tiruvasi ya, karena kita ini lebih menekankan tim untuk lebih profesional, karena kita memang fokus di sosial media profesional lah, teman-teman yang fokus di Nutrition Club profesional lah, di jamnya MC jangan pegang handphone gitu kan, nah kita lebih profesional. Oke, sebelum masuk lagi kita silakan kita break dulu 5 menit untuk pipis time. Ini juga mau minum ya. Silakan.
Oke, kembali lagi dengan saya Coach Rahmania di sini. Oke, nah ini adalah tips ya untuk membuat postingan untuk pemula. Hadir semua belum? Kira-kira di sini udah hadir belum ya semuanya? Atau ada yang masih nyangkut? Nyangkut di toilet mungkin kan? Atau nyangkut ngemil? Udah jam makan siang belum? Belum kan? Jadi sabar dulu ya, kita belajar. Ya, jadi sebaiknya kalau lagi belajar kita jangan sambil ngunyah gitu. Itu ada mendapatkan ilmu. Nah, ini adalah tips untuk pemula membuat postingan seperti apa ya. Nah, kita sekarang emang lagi semua Herbalife mempunyai cara coaching yang berbeda-beda ya. Tapi intinya adalah pasti memiliki edukasi, kelas edukasi ya. Nah, kalau untuk pemula, aktiflah di grup edukasi, aktif membaca, aktif untuk kirim stiker, itu bisa meningkatkan energi kita untuk tetap konsisten berada dalam metode yang kita lakukan ya. Terus membaca edukasi. Nah, dengan kita membaca edukasi, kita akan mendapatkan poin mana yang bisa kita share untuk tips dan info di postingan kita. Terus untuk pemula, targetkan minimal 3-6 postingan per hari. Ini penting ya, targetkan dulu 3-6 postingan per hari dan setiap minggu ditingkatkan. Nah, kenapa? Nanti akan dijelaskan. Nah, jika ada yang ingin diposting, misalkan ada di dalam grup edukasi, kata-kata ini bagus untuk diposting. Misalkan dia 365 hari, itu kan bisa untuk kita bikin postingan. Itu ditulis langsung ditulis di note kah, di HP kah, jadi langsung kita tulis dulu gitu, supaya nggak lupa. Terus jangan pernah menunda ide postingan, jangan menunggu waktu yang tepat untuk posting. Untuk pemula posting aja dulu ya, semakin banyak posting itu sebenarnya lebih bagus. Dengan semakin banyak kita posting akan membuka keterampilan kita untuk mau terus posting gitu. Nah, terus jangan meniru cara edit cantik Instagram coach lain ya. Nanti dengan sendirinya teman-teman pemula akan bisa mengkreasikan, oh aku suka dengan tampilan seperti ini, aku suka ini gitu. Jadi sekarang posting aja yang sebisanya, jangan terlalu dipikir ya, jangan terlalu dipikir. Hidup ini udah banyak pikiran, jangan lagi tambahkan dengan postingan, oke? Terus jangan pernah mengeluh sulit. Nah, kalau kita udah mengeluh, itu sama dengan kita melakukan doa. Itu adalah afirmasi untuk diri kita. Aku nggak bisa posting. Itu afirmasi namanya. Aku nggak bisa posting. Karena itu ada afirmasi, diiyakan dengan Allah. Ya, artinya kamu nggak bisa. Udah aja, kamu nggak bisa. Nah, terus kalau kita bilang, aku bisa, pasti semua energi itu akan terbuka. Aku bisa posting, aku bisa keren, aku bisa. Terus lakukan berulang sampai menjadi kebiasaan bekerja harian. Karena di sosial media kita nggak ketemu orang kan, sebentar. Tapi kita nggak ketemu orang, kita nggak ada yang absenin, ya. Kecuali kalau di grup kami memang Nia absen, siapa yang posting, siapa yang nggak posting gitu. Yang nggak posting keluar dari grup, nah gitu. Jadi agak-agak gimana gitu. Terus kita harus follow akun yang menginspirasi kita dan tiru pasti postingannya. Ya, gunakan aplikasi yang bisa dan mudah digunakan. Kalau yang nggak bisa, jangan dulu. Fokus dulu yang bisa. Pelan-pelan nanti akan menjadi bisa dengan sendirinya. Konsisten setiap hari posting lebih baik ya daripada misalkan satu waktu malam hari, karena kita udah lega malam hari, kita bom lah postingan tuh. 9, 10, 11, 12 postingan di malam hari, itu nggak efektif. Ya, jadi karena Instagram itu memiliki waktu kapan kita posting. Dia kelihatan kalau hari itu. Misalkan kita posting 2 jam lalu, kita posting, itu kelihatan banget. Jadi kalau kita posting langsung boom, itu insight kita tuh ya. Terus perlahan pahami alur posting di waktu yang tepat versi sendiri ya. Kayaknya kemarin postingannya semalam capai like 1.700 jam 6 pagi. Postingannya pagi ini nggak nyampe. Jadi kita nggak tahu
nggak tahu mana postingan kita yang bisa menaikkan engagement-nya, mana postingan kita yang bisa viral. Kita nggak tahu, yang bisa kita tahu kita posting gitu ya. Terus niatnya adalah sharing, bukan menunggu kita. Kalau kita punya niat awal untuk sharing, artinya kita nggak akan menunggu edit yang bagus, edit dulu, oh ini kurang terang, oh ini baru posting. Ada seperti itu di tim kami sebelumnya. Yang terjadi apa? Nggak posting pun. Jadi jangan menunggu sempurna. Lakukan dulu, baru akan sempurna ya. Tips postingan untuk senior ya. Senior ini maaf, ini sedikit postingannya. Tipsnya bisa di-capture juga. Nah, untuk senior adalah buatlah komitmen buat postingan 6-9 setiap harinya. Ya, ini apalagi yang memang full time di sosial media, ya kita bekerja dengan postingan, kita bekerja ya. Pelajari insight Instagram dan postingan kita. Jadi kalau kita ubah postingan kita ke bisnis, kita akan bisa pelajari insight kita seperti apa, postingan kita itu seperti apa insight-nya, baguskah, apakah ini bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Itu yang harus kita pelajari sehingga kita bisa meningkatkan secara organik Instagram kita viral dengan sendirinya. Nah, ya, buat postingan dengan materi tertarget. Ya, materi kita harus tertarget. Fokus kita adalah untuk mencari yang ingin turun berat badan atau naik berat badan atau yang ingin sehat. Jadi materinya seperti itu. Jadi Nia sekarang udah infokan ke tim kalau kita fokusnya ke situ. Jangan lagi bikin postingan-postingan yang quote itu yang Miriana diposting. Nah, itu silahkan, kalau ada yang menyukai postingan itu biarlah dia follow akun Miriana misalkan ya, jangan di Instagram kita lebih fokus aja dengan postingan-postingan yang berfaedah sesuai dengan target market kita ya. Terus persiapan sedari pagi tema postingan, perharinya mau apa aja, ataupun kalau ada yang kebiasaan misalkan tidurnya tengah malam, bisa dari malam hari kita siapkan postingan untuk besok hari. Jadi kalau Nia dan beberapa tim yang bekerja juga sudah menerapkan seperti itu. Jadi agar insight tidak turun, postingan itu emang harus tepat waktu. Bukan tepat waktu banget, enggak juga. Tapi itu bisa terbantu. Makanya Nia menggunakan aplikasi ini berbayar memang. Ya tadi yang ada namanya API itu berbayar memang, tapi itu lebih membantu untuk memfokuskan waktu-waktu tertentu. Seperti sekarang kan dari pagi udah nggak bisa pegang handphone, memperbaiki slide. Jadi dari tadi malamnya udah posting, sudah mempersiapkan postingan 3 sampai siang ini. Selesai materi baru bikin lagi postingan 3 untuk sampai malam. Jadi sebenarnya lebih simpel kalau kita emang benar-benar mau ya. Kalau yang gratisan gunakan website Creator Studio. Ini bisa yang gratisan emang dari Instagram, teman-teman bisa searching aja di Google, klik linknya, nanti akan ada panduannya untuk setting otomatis postingan yang gratisan ya. Ini yang memang nggak pakai ini karena masuknya ke website agak ribet gitu ya. Terus ingat kembali, kita ada pemimpin yang mencontohkan cara kerja terbaik untuk tim kita. Kalau kita tidak posting, artinya kita tidak bekerja. Lah gimana tim kita mau mencontoh? Gimana tim kita mau mengikuti cara kerja kita? Ujung-ujungnya bilangnya susah diduplikasi. Lah, iya. Terus disiplin mencontoh ya, dengan kita disiplin kerja. Terus lebih profesional membuat postingan. Lihat di YouTube cara menggunakan aplikasi Sparkpost atau Canva atau lainnya. Dan Nia juga baru menggunakan aplikasi Canva. Awal sudah lama sebenarnya diinfokan dengan tim Canva bagus nih, tapi emang nggak bisa, agak ribet ya. Yang terjadi kemarin kita mencoba menggunakan aplikasi Canva tanggal 1 Juni dari habis sahur sampai malam itu kami orang yang lain sibuk dengan EOM, kami sibuk mencoba Canva. Tapi alhamdulillah bisa juga. Ya, terus nah, setelah buat postingan, kita menulis caption. Ya, bisa disebut sebentar, ini MacBook-nya.
artinya. Ya, maksudnya ini baterainya. Nah, setelah membuat postingan, kita menuliskan caption. Nah, caption ini banyak sekali mitos-mitos caption. Aku nggak bisa nulis caption. Udah ada postingan, nggak posting-posting. Kenapa? Bingung mau nulis captionnya apa? Ya elah gitu kan. Singkatnya, menulis caption itu sangat mudah sebenarnya. Ditulis ulang untuk pemula, bisa menulis ulang dari foto ataupun intinya adalah menulis kata-kata yang akan dijelaskan dengan singkat dari isi postingan kita ke market kita, ya. Terus, nah ini ada 4 emosi yang untuk kita membuat caption, tapi jangan terlalu fokus juga ya. Nah ini ada headline, ada intro, begini-begini aja sebenarnya membuat caption. Teman-teman bisa mencontek. Nah ini copywriting untuk caption dari yang Nia gunakan untuk ini. Jadi memang Nia pun mencoba sesederhana mungkin agar tim juga bisa menconteknya yang simple memang kalau Nia ya. Kalaupun ada yang panjang itu lebih ke cerita, misalkan foto before after itu Nia ceritakan sedikit gitu. Tips membuat caption silakan di capture saja ya. Tidak sulit, semuanya mudah ya, semuanya mudah ya. Terus ini yang masuk ke hashtag. Hashtag ini dahulu Nia juga nggak gunakan, tapi kini Nia gunakan. Karena apa? Karena hashtag dapat membantu postingan kita nge-reach banyak orang. Ya, nah ini tips untuk membuat hashtag. Maksimal satu postingan itu ada 30. Boleh sama. Misalkan kita udah bikin 30 hashtag. Kita posting di satu foto, terus kita posting lagi di foto satu lagi. Itu nggak boleh. Karena Instagram akan mengira kita spam gitu ya. Terus kita bisa diblokir. Nah, ya, jadi teman-teman bisa searching lah di Google tips membuat hashtag, aturan bikin hashtag, banyak ya, teman-teman bisa baca aja di Google karena Nia akan mengejar satu yang lebih penting pada hashtag ya. Ini cara bikin hashtag, bisa di caption tulisnya, bisa juga di kolom komentar kalau kepanjangan kita bikin di caption ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi Instagram yang bisa kita gunakan yang sangat membantu meningkatkan engagement. Engagement itu kayak kita terikat dengan banyak orang gitu loh. Jadi setiap kita posting, setiap kita story, itu akan masuk. Jadi kayak flyer, kita sebar flyer, kita sebar satu kali, akan nempel terus gitu loh, itu engagement ya. Makanya penting kita memperhatikan engagement. Nah, ini ada tips meningkatkan engagement dari Akang Dewa Eka Prayoga, ini di capture ya. Jadi teman-teman bisa lihat content is king, engagement is kong. Jadi untuk meningkatkannya jadi adalah setiap kali kita ngepost di Instagram, di postingan, langsung kita kasih like, langsung kita save, langsung kita repost ke story. Terus pantau kolom komentar, balesin satu persatu kolom komentar. Ini bukan balasan komentar ini dulu juga nggak kami lakukan, tapi sekarang kami selalu lakukan ya. Terus kasih like, love kepada komentar followers kita, sering-sering cek DM, balesin DM followers gitu kan. Kak gimana? Pokoknya balesin aja, karena itu semua akan terekam di Instagram kalau akun kita itu aktif. Kalau kita jarang melakukan like, kita nggak share, kita nggak save postingan, kita tidak melakukan aktivitas, hanya posting aja gitu, itu Instagram akan merekam, oh ini hanya mau numpang lewat aja, ya udah, aku juga numpang lewat aja kamu gitu. Jadi dia nggak akan menyebarkan Instagram kita dengan viral ya. Nah inilah masa lalu dan masa kini. Masa lalu ini postingan yang warna pink ini ada. Jadi kalau Nia itu memang suka warna pink ya. Jadi emang suka warna pink, suka postingan yang cantik-cantik setelah sekarang ya, bukan yang dari dulu juga hancur postingannya. Tapi ternyata postingannya yang lalu itu tidak meningkatkan engagement-nya. Maksudnya adalah satu postingannya itu hanya bisa terjangkau sekitar 1.000 sampai 2.000 orang saja sebelumnya.
Tapi karena mungkin Instagram melihat kurang berfaedah gitu ya. Nah sekarang dia lebih fokus ke, karena sudah tahu dengan kita meningkatkan engagement, kita meningkatkan hubungan kita dengan Instagram, dengan pemilik Instagram, kita dapat mendapatkan nilai yang lebih. Kita bisa mendapatkan banyak peserta dari Instagram dengan budget iklan yang sangat rendah. Itulah kenapa kita harus meningkatkan. Jadi ini masa lalu cuma 2.000-an dan sekarang postingannya bisa mencapai 65.000 orang, 143.000 orang gitu ya. Dengan postingan-postingan aja. Ini video 143.000 orang, tips anti naik berat badan bisa sampai 65.000 orang, dan sampai sekarang postingan ini masih terus Instagram iklankan, di explore. Jadi masuknya ke explore. Jadi masih ada yang nge-like gitu. Terus, nah ini cara melihat engagement profile kita. Kalau kita pindahkan ke akun Instagram bisnis, kita akan melihat traffic dari ini. Nia juga nggak terlalu paham cara membacanya. Yang Nia paham adalah kunjungan profilnya ada 25.000 orang sekitar ya hariannya. Terus yang terjadi dari kunjungan profil itu akan, kita kan ada klik link WhatsApp. Nah itu ada 115 orang yang mengklik link WhatsApp, dan 115 inilah yang menjadi sampai hari ini Nia alhamdulillah dapat 13 peserta baru dari link WhatsApp ini. Belum bisa iklan, nggak tahu kenapa iklannya nggak bisa nyambung ke debit BCA, debit Mandiri nih ya. Jadi belum ada iklan, dan alhamdulillah dari sini, dari postingan kita bisa mendapatkan peserta lebih. Bahkan ini sedang kami gencar-gencarkan di organisasi, karena sudah ada tim yang benar-benar melakukan ya di banyak lain tim yang engagementnya sampai 55.000 ya, sampai 55.000 dapat pesertanya 60 tanpa iklan ya, tanpa iklan. Terus ada juga junior coach, belum supervisor, engagementnya 20.000-an, 30.000-an, sudah dapat peserta 30 tanpa iklan. Nah ya, dan kita akan setelah ini apa? Setelah ini kayaknya panelis ya. Oke. Nah, setelah ini, jadi itulah kenapa kita harus memberikan nilai yang benar-benar berfaedah di Instagram. Bukan hanya kita sedang minum shake, bukan hanya kita sedang aktivitas, bukan hanya OOTD kita gitu ya. Lebih yang mudah dilakukan, tips dan info, sehingga tim pun lebih mudah menduplikasinya. Tim Nia sekarang udah nggak pakai postingannya Nia, dia tiru Fasi. Ya, dia tiru Fasi postingannya Nia, dia posting. Kalau emang nggak ada ide untuk posting apa, lihat postingannya, tiru Fasi. Jangan postingannya diambil, tempel. Enggak. Ya, jadi lebih berfaedah postingannya, tidak lagi terlalu memposting lifestyle, nggak ada yang tahu guys. Nggak ada di sosial media, di Instagram kita, nggak ada yang tahu siapa saya, siapa Coach Mami ini, siapa Ade Mutia, siapa Fitri, nggak ada yang tahu. Level kita apapun nggak ada yang tahu. Kecuali kalau tadi Nia fokusnya ke Instagram yang Nia_Nasar, itu kan teman-teman Herbalife kan. Jadi kalaupun banyak like ya di situ ya orang-orang Herbalife juga lah. Kalau kita sesama Herbalife kita promosi, terus gimana kita dapat leads? Kan itu logikanya. Makanya Nia lebih fokus ke Instagram yang Rahmania Nasar, itu tidak terlalu banyak orang Herbalife, tapi teman-teman hari ini boleh follow akun Nia ya. Jadi akan lebih kita menjangkau orang-orang baru yang nggak kita kenal, untuk kita masuk ke leads kita dan jadi peserta, insya Allah. Dari peserta kita, ya nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara meng-closingnya, alurnya seperti apa, nanti akan ada modul 2, 3, 4. Ya. Nah, kita akan masuk ke panelis. Nah, panelis kali ini adalah, dia juga baru terjun di dunia sosial media, dia baru, dan Masya Allah, tidak beli akun Instagram, jadi sekarang pun kami tidak
kami tidak lagi menerapkan yang beli akun Instagram, enggak, kami tidak lagi menerapkan, lebih fokus untuk meningkatkan postingan, lebih fokus untuk mengaktifkan Instagram, tidak hanya posting aja gitu ya. Nah, orang ini juga sama, kita bisa menjadikan alur model kita untuk posting bagaimana, tidak pajang foto produk, tidak menuliskan harga. Nah, ini kita bisa mencontohnya dari akun 1.500 sekarang kayak 19K kayaknya. Dan engagementnya wow ya. Untuk periode ini kita kelas yang sama tanggal 25, dia udah dapat 20-an. Wah, Masya Allah ya. Dia punya anak 2 dan keren deh. Ya, kita akan panggilkan ya tidak ya, ini 2 panelis yang akan luar biasa sharing. Kita akan panggilkan Mbak Fitri, silakan untuk join. Suaranya masukkah kan ya, teman-teman? Oke. Masuk ya. Oke, teman-teman semuanya selamat siang. Terima kasih sudah berikan waktu pada kami berdua untuk sharing ya, sharing pengalaman. Dan ini istri saya, pemilik akun, dan saya sesi pembantu ya. Semoga silakan Mbak Fitri. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitri Indrayani. Nah, ini adalah hasil produk saya, teman-teman. Saya turun 15 kilo setelah melahirkan anak kedua secara sesar. Jadi dikira dulu itu saya hamil, padahal sebenarnya saya tidak hamil. Itu memang perutnya memang buncit. Terus akhirnya saya turun berat badan 15 kilo dan penak makannya seperti itu. Karena sudah suka olahraga ya sekarang ya. Ya. Dan foto sampingnya adalah suaminya Mbak Fitri, ya saya sendiri. Saya awalnya program Herbalife dulu total 20 kilo turunnya, tapi semakin kesini melihat perkembangan healthy active lifestyle di dunia gitu ya, jadi saya pengen membentuk badan, sehingga setelah saya turun 20 kilo, lalu saya naikkan massa otot, dan sekarang sudah menjadi habit. Dan puji Tuhan, alhamdulillah Mbak Fitri juga ikut-ikutan suka olahraga. Oke kan ya, slide-nya selanjutnya. Ya. Ini hanya sekedar cerita aja teman-teman. Oh ya, langsung Mbak Fitri. Nah, ini adalah proses membangun Instagram saya, teman-teman. Boleh di-follow Fitri Body Fit ya. Lumayan nambah followers ya. Nah, ini berawal dari 1.500 followers itu di Mei 2019. Bisa dilihat di postingan saya itu saya sudah mulai posting 9 diamond itu per tanggal 5 Mei sampai sekarang. Itu saya komitmen belajar 9 diamond itu selama 90 hari tanpa putus. Karena mentor kami Mbak Citra mengajarkan bahwa harus melakukan 90 diamond untuk 9 diamond untuk melakukan apa? Untuk menaikkan insight. Ya, untuk menaikkan insight. Dan padahal follower saya masih 1.500. Ya, jadi waktu dulu itu sebenarnya kita kenal Herbalife sejak mulai bisnisnya adalah sejak pulang dari Extravaganza Thailand 2015, dan saat itu memang full kita offline yang nimbang orang 10 orang per hari. Kita lakukan offline terus, tapi Mbak Fitri memang belum tahu Instagram ya, hanya iseng-iseng seperti itu. Tapi setelah ada training, kita ikut training di Blitar ya, teman-teman, kita dari Blitar ya, dari tempat kelahirannya Bung Karno. Jadi setelah training lalu kayaknya Mbak Fitri ini mendapatkan sesuatu gitu. Terus dia mulai upload di Instagram. Bahkan saya waktu itu belum upload, saya masih biasa. Lalu saya tanya, "Kamu ngelakuin apa?" "Nggak tahu, pokoknya mentorku bilang kayak gini ya, aku mau coba aja." Kayak gitulah intinya. Terus komitmen selama 90 hari. Betul, karena dulu ada kan yang awal-awal dulu ada akun beli dan segala macam, lalu Mbak Fitri bilang, "Kita komitmen dulu, coba 3 bulan kita Instagram ini mau jadi apa. Pokoknya kita berikan aja yang terbaik buat orang gitu." Terus
Karena di saat itu saya offline, jadi saya tetap melakukan offline, Fitri tetap melakukan Instagram. Sehingga di bulan ketiga, 90 hari nggak putus ya. 90 hari nggak putus, terus ada satu momen video, aku ngupload video Tukul Arwana. Nah, di situ mulai viral. Postingan saya mulai viral dan follower sudah menginjak ke 8.000. Nah, terus saya kan pengen swipe up biar ada lead masuk. Akhirnya saya minta kesempatan lagi teman-teman, karena 3 bulan, kalau enggak kan dulu 3 bulan, kok enggak 10.000 ya? Pokoknya kalau enggak 10 enggak naik kita beli akun kayak gitu kan. Tapi ternyata loh ini kurang dikit lagi nih. Ayo coba 1 bulan lagi aja. Kalau sampai enggak 10.000 baru kita boleh beli kayak gitu. Tapi ternyata enggak ya. Enggak. Berarti selama 4 bulan saya posting 9 diamond itu sudah menginjak ke 10.000 followers. Jadi bisa di swipe up kayak gitu teman-teman. Ya, betul. Terus apa namanya, dulu ketika awal-awal memulai Instagram itu postingannya kita nggak tahu alurnya sebenarnya. Ya, nggak tahu alurnya. Lalu kita ikut kick off pertama kali masih bingung, ya kan? Tapi di saat itu Instagram sudah mulai viral. Kick off kedua baru kita agak tahu kayak gitu alurnya. Nah, ini contoh postingannya ya Mbak Fitri ya. Ya, ini contoh postingan. Nggak bisa di zoom itu. Oh bisa. Nah ini contoh postingan saya teman-teman, yang pisang itu adalah tiruvasi juga. Ya itu saya tiruvasi dari Mbak Widya. Thank you Mbak Widya ilmunya. Itu tiruvasi juga teman-teman. Nah di sini bisa dilihat kunjungan profilnya 1.200. Terus yang klik profilnya, yang klik webnya itu ada 19 orang. Ini tipe-tipenya. Jadi sekarang ini kita berdua jadi dulunya 2 bulan yang lalu kita pegang Instagram sendiri-sendiri. Lalu pernah kita sharing sama Bang Adi sama Kak Ade sharing bahwa lebih baik coba deh kalau memang Instagram satu sudah jadi, mending satu aja buat berdua gitu kan. Lalu 2 bulan lalu saya mulai masuk. Nah, awalnya Mbak Fitri ini bikin konten sendiri, dia balas tweet sendiri, saya melakukan punya saya sendiri, tapi akhirnya oke deh, coba masuk. Mungkin Tuhan melihatnya bahwa energinya beda ya, sesuatu yang dikerjakan berdamai sama suami istri, sefokus sejalan, mungkin Tuhan melihatnya juga beda, sehingga malah lebih powerful. Dulu, terus ini kalau saya sukanya bikin postingan yang 1 slide teman-teman, yang 1 slide tanpa judul. Kalau Fitri dia sukanya bikin postingan yang banyak slide. Jadi dia ada judulnya kayak gitu, gambarnya dia. Kalau saya suka gitu. Ada orangnya, orangnya itu saya sendiri. Jadi dari 9 postingan mungkin saya 50-50 gitu. Jadi kita bikin postingan. Jadi kalau teman-teman follow Instagram saya ya insya Allah sama postingannya ya, karena dari sumbernya sama. Oke, itu ada video juga. Video olahraga. Jadi follower saya itu sukanya adalah tips, terus kalori sama olahraga. Jadi setiap hari 9 diamond itu saya uploadnya yang itu aja, terus pakai ide sendiri. Misalnya hari ini mau mau upload kemarin upload rengginan sama karena saya suka rengginang, teman-teman tahu ya, jajanan rengginang. Terus di desa itu juga ada kerupuk beras namanya. Jadi saya bikin kayak gitu loh. Gitu. Nah ini ide sendiri, karena selama saya turun 20 kilo kan pasti banyak pengalaman diet. Mungkin contohnya kayak sudah niat diet, ternyata ibu mertua bikin ketupat. Wah itu bagus, saya bikin konten. Terus ketika mau diet, terus bapak mertua pulang bawa berkat, nasi berkat. Itu kan sesuatu yang mungkin bagi saya konyol, lucu dalam perdiatan ya. Saya bikin konten ternyata banyak gitu loh yang suka. Nah ini adalah insight sama kunjungan profil. Kunjungan profilnya 17.000. Kemarin sudah 19.500, tapi energi teman-teman ya. Fitri 3 hari yang lalu mengalami kosleo, jadi kesleo, sehingga mungkin merusak energinya juga. Setiap hari saya pijitin. Lalu setiap hari kita pagi itu setelah meditasi, setelah ritual dan segala macam, pekerjaan kita yang awal adalah melihat insight. Kalau sampai istrinya turun, langsung Fitri ini evaluasi.
postinganku apa ya yang turun? Ya. Jadi dievaluasi terus, yang klik situs webnya ada 231. Ya, itu yang lead-nya masuk 231. Ya, jadi setiap hari itu rata-rata leads yang masuk 30 orang, kalau yang di DM kadang bisa 20 sampai ya 25-an itu. Sekarang kayak sudah punya fans yang suka kayak gitu. Ini di sini kemarin saya bikin materi ini kan kemarin pagi. Ini followernya 18,3. Ini tadi Sudah barusan dicek lagi. jadi 18,8. 18,8 Kak Nia, insya Allah besok jadi 19K ya. Terus insight-nya ini tadi juga dari kemarin 17.700, ini tadi sudah 18.400. Jadi kalau sampai insight-nya turun, kita langsung evaluasi, bukan cuek. Kalau misalnya kan cuek aja posting. Kalau kita evaluasi apa sih postingan yang bisa menaikkan insight. Karena kalau insight-nya naik kan lead-nya juga banyak. Terus dari pengalaman pribadi. Betul. Kayak yang diceritakan tadi Bapak pulang bawa berkat, itu kan pengalaman pribadi. Terus itu kan lucu. Terus postingan kami teman-teman boleh diambil ya untuk ditiruvasi, nggak apa-apa, ambil aja karena kembali lagi ya. Nia bilang niatnya kita boleh berbagi. Diambil ya. Tapi lebih baik tiruvasi. Kita bikin sendiri itu lebih powerful. Bikin sendiri aja. Oke, Masya Allah. Keren ya. Keren ya, kita sama ilmunya, alumni juga. Alhamdulillah ya. Jadi, alumni. Ada alumni ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan memanggilkan panelis satu lagi, yaitu ini dari organisasi kami, dan sedikit cerita untuk beliau. Beliau ini anak muda yang labil. Jadi untuk menggerek dia, untuk menggiring masuk ke metode ini emang agak dia harus berpikir bagaimana cara mereka karena suaminya dosen S2 ya, S2. Jadi otaknya pintar. Kalau yang istri ini sebenarnya ya gitulah. Jadi akhirnya singkat cerita agak sedikit dipaksa untuk masuk ke metode ini. Alhamdulillah, yang dulu rata-ratanya hanya volume poinnya 300 gitu kan, 300, kalau ada kualifikasi volume poinnya 500, gitu kan. Alhamdulillah sekarang hampir dari 2019 sampai hari ini volume poinnya tidak pernah kurang dari 11.000 volume poin. Masya Allah, barakallah. Kita panggilkan Adi Muti dan Adi, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada leader-leader yang hadir di acara ini karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing apa yang kami lakukan di modul 1. Nah, perkenalkan, nama saya Ade Mutia dan suami saya Adi Pasa. Jadi banyak yang ngira saya Mutia, dan saya Ade. Jadi ini Bang Adi, ini saya Ade Mutia. Adi dan Ade teman-teman semua ya. Nah, jadi ini hasil produk saya. Alhamdulillah setelah naik berat badan pasca melahirkan, saya total turun 11 kilo, lingkar pinggang susut 10 cm, dan stamina saya sangat luar biasa. Thank you, Herbalife. Next. Nah, ini hasil produk suami saya. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya speechless melihat hasil produk saya sendiri ya. Ya, kalaupun orang nggak speechless, saya aja yang speechless. Saya berhasil naik massa otot 9 kilo, sekarang total sudah insya Allah 11 kilo, dan lagi fokus buat ningkatin massa otot supaya body levelnya nggak kalah-kalah sama Herbalife distributor di luar sana. Ya, jadi kami tujuannya adalah sebagai role model untuk para coach kami, junior coach kami, serta para customer kami. Ya, next. Baik, kita langsung saja ke modul 1 terkait apa yang kami lakukan. Jadi sebenarnya secara garis besar sama seperti teman-teman yang lain, sekarang kami lebih memberikan porsi lebih besar kepada mekanisme atau mindset kami. Jadi kami fokus untuk setiap hari selalu berpikir positif, selalu harmonis setiap harinya. Jadi ini adalah yang kami lakukan mekanismenya. Jadi kami meningkatkan spiritual kami yang dulunya kami masih bolong-bolong sholatnya. Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang
sekarang sudah full 5 waktu di awal waktu, dan kami tambahkan dengan sholat sunat. Bisa teman-teman sesuaikan dengan agama teman-teman masing-masing. Kemudian kami setiap harinya melakukan afirmasi, yaitu kami setiap hari melakukan kata-kata positif di pagi hari. Terus kami melakukan visualisasi bahwa hari ini kami akan mempunyai banyak lead, hari ini kami akan closing, terus hari ini postingan kami akan viral. Jadi setiap hari kami melakukan afirmasi seperti itu. Terus kami juga setiap hari mengisi buku LOE. Buku LOE itu isinya kita menuliskan setiap hari goals kita. Jadi setiap pagi kami menuliskan hari ini kami ingin closing berapa, ingin masuk leads berapa. Jadi kami tuliskan di buku itu. Terus kami juga menuliskan apa yang kami syukuri hari ini, karena selama ini mungkin kami hanya berpikir apa yang belum kami dapatkan, padahal sebenarnya banyak yang harus kami syukuri yang telah kami dapatkan. Nah, jadi di buku LOE itulah kami mencurahkan kesyukuran kami. Terus kami juga menuliskan afirmasi di buku itu, di buku LOE. Jadi buku LOE itu seperti buku diari kita. Terus setelah isi buku LOE, saya rutin melakukan neural. Lalu untuk technical, sebenarnya yang kami lakukan 20% technical, yaitu edit foto sama kayak teman-teman, edit gambar atau video. Terus sekarang kami lagi suka edit video olahraga, terus kami masukin ke TikTok. Masukin ke TikTok untuk lagunya, karena lagunya ngehits. Jadi saya ngelihat kalau pakai lagu TikTok tuh ternyata lebih banyak engagementnya gitu, karena banyak yang suka. Terus kami tiap harinya wajib posting 6, minimal 6 sehari. Jadi whatever it takes harus 6 postingan. Walaupun lagi sesibuk apapun bisa pakai aplikasi yang Kak Ramania bilang tadi, API. Nah, jadi kami setiap hari wajib 6. Terus kami melakukan iklan per 3 hari, minimal $3 per hari. Jadi $3 itu sekitar 50.000. Jadi tergantung, disesuaikan saja dengan target teman-teman. Kalau misalnya postingan teman-teman viral, terus rajin broadcast, rajin upload story, teman-teman bisa meminimalisir iklan teman-teman. Maksudnya harganya. Yes. Harganya. Terus, dan yang paling penting, dan kadang jarang dilakukan oleh orang-orang, yaitu teman-teman cek insight teman-teman. Nah, jadi sebenarnya fungsi buat upload 100 postingan pertama itu kita bisa mereview apa sih yang follower kita suka. Jadi kita sering upload apa yang follower kita suka, bukan yang kita sukai. Nah, jadi itulah yang kami lakukan untuk technical. Next. Nah, jadi ini transformasi akun IG kami. Masa lalu kami sering upload foto produk, kayak gitu kan, terus foto before after. Alhamdulillah setelah mengikuti training di Malaysia, jadi sangat beda. Kalau dulu kan nggak ada alur, nggak ada modul, benar-benar nggak ada autoran. Jadi benar-benar yang pas di Malaysia itu saya langsung unplug, saya rubah akun IG saya. Jadi saya punya akun IG yang satunya itu 17K. Jadi awalnya tuh memang kayak akun backup saya sering upload video-video olahraga, jadi memang udah ada followernya aja. Tapi tetap dari nol itu punya saya nggak beli. Terus, nah jadi sekarang kami fokus mempromosikan fasilitas kelas diet kami lewat postingan kami. Next. Nah, ini bagian saya berarti ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, sebenarnya tidak salah selama teman-teman ikut etika dari Herbalife. Jadi mau teman-teman teman-teman mau upload Herbalife, kayak mau upload yang lain kayak bebas selama itu sesuai etika dan bekerja. Nah, kalau kami fokusnya adalah bagaimana kami menciptakan fans yang banyak, followers yang fans garis keras. Jadi kalau Ade Mutia nggak posting tuh mencari-cari kami gitu. Nah, jadi kami menciptakan akun IG kami itu sebagai wadah edukasi yang selalu dinanti-nantikan gitu. Postingan apa lagi nih? Nah, jadi kami fokusnya sekarang ke wadah edukasi untuk akun IG-nya. Jadi tidak ada promosi-promosi tentang Herbalife. Yang kami promosikan adalah kelas dietnya, programnya seperti itu ya.
Next. Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman, fokus kami di modul 1 itu tadi sudah kami bilang bahwa kami menciptakan followers aktif, di mana alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah sekarang followersnya sudah 100K, dan kami yakin di luar sana banyak juga yang lebih wah dibandingkan akun kami. Tapi mungkin tiap orang fokusnya beda-beda. Nah, jadi fokus kami adalah menciptakan fans yang nantinya akan menjadi leads dan jadi peserta kami di kelas dia. Oke, next. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu semua, ini yang selalu Bapak Ibu dan teman-teman harus lakukan, yang tadi disebutkan oleh para panelis dan pembicara, jangan males ngelihat insight. Jadi insight ini adalah data statistik yang menunjukkan bagaimana produktivitas atau tingkat keviralan akun Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semakin tinggi yang komen interaksi, semakin tinggi yang nge-share postingan kita, semakin tinggi yang menyimpan postingan kita, artinya impression atau tingkat kepopuleran akun kita tuh bagus Bapak Ibu. Jadi fokus kami di modul 1 ini adalah bagaimana kami memperbesar jangkauan yang ada di akun Instagram kami. Ya, jadi semakin besar jangkauan, semakin banyak peluang leads masuk, semakin banyak leads masuk, semakin besar juga peluang closing untuk jadi peserta. Next. Nah, ini tips dari kami, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilmu itu bisa dipelajari. Jadi jangan sibuk nanya berapa kali upload, pakai aplikasi apa aja, terus kalau saya upload ini gimana. Jadi Bapak Ibu, ilmu tuh gampang, itu bisa dipelajari. Yang penting Bapak Ibu ikutin aja trainingnya, tapi tetap melakukan sambil Bapak Ibu mereview apa sih yang Bapak Ibu lakukan, hasilnya seperti apa. Terus yang kedua adalah sabar dan berproses. Nggak mungkin Bapak Ibu satu kali upload terus tiba-tiba 100 leads yang masuk, ya. Artis aja masih iklan gitu. Ya apalagi kita yang bukan apa-apa gitu kan, dari kota Pontianak, nggak terkenal terus tiba-tiba mengharapkan leads masuk, lu siapa gitu kan. Jadi harus sabar dan berproses. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu harus menciptakan personal branding. Bapak Ibu harus punya nilai tambah dan harus punya fans yang banyak dari akun Bapak Ibu semua. Terus yang paling penting adalah Bapak Ibu harus lakukan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jangan lakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Kak Nia postingannya bagus pakai Canva, Bapak Ibu nggak bisa pakai Canva, ya jangan maksain diri. Jadi Bapak Ibu lakukan saja yang Bapak Ibu bisa lakukan. Selama itu sesuai dengan etika Herbalife dan apa sih namanya, alur dan modul 1, 2, 3, 4 online kita. Oke. Dan yang terakhir adalah Bismillah, Bapak Ibu, kita go next level bareng-bareng. Dan terima kasih Bapak Ibu bisa ketemu kami dan menjadi fans baru kami di @ademutia dan @olahragayu, ya. Jangan lupa interaksi, komen atau share boleh juga, atau follow kami juga boleh. Silakan. Oke, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, pasangan couple ya. Go next level, ya. Ini adalah slide terakhir, silakan Bapak. Oke, teman-teman, ketemu kembali dengan saya. Saya membuka dan menutup sesi pagi hari ini luar biasa. Terima kasih kepada kedua panelis, Coach Fitri dan Coach Robert dari Desa Blitar, dan Coach Ade dan Coach Adi dari Kota Pontianak. Terima kasih sharingnya luar biasa. Dan teman-teman, sebagai closing pada siang hari ini, jadi ini adalah tips. Tadi tipsnya banyak teman-teman, tapi ini saya summary yang lebih lebih fokus lagi bahwa teman-teman baik untuk pemula maupun yang sudah senior, teman-teman perhatikan 6 hal ini. Yang pertama, konten atau posting teman-teman ya. Sekarang yang baru silahkan melakukan posting, kemudian yang sudah senior silahkan tingkatkan menjadi lebih berkualitas. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman fokus kepada satu dan berikan alasan kenapa orang tersebut mau menjadi fans atau mau follow akun teman-teman semua. Seperti yang dijelaskan tadi oleh panelis dan pembicara. Oke, fokus kepada apa sih teman-teman yang ingin fokuskan dengan postingan yang teman-teman ingin buat. Kemudian interaksi teman-teman ya.
Sekarang kita harus lebih advance lagi bahwa ternyata kuncinya dulu kita beranggapan harus iklan segala macam, ternyata dengan meningkatkan namanya interaksi tadi, ternyata budget untuk iklan itu bisa ditekan, bahkan seperti yang beberapa panelis tadi dan beberapa orang yang sudah mempraktekannya itu bisa mendapatkan 20, 30, 50 peserta baru itu tanpa iklan, teman-teman. Dengan apa? Meningkatkan interaksi. Oke, kemudian value. Ini akan menjadi pembeda Instagram teman-teman dengan Instagram coach yang lain. Kenapa? Teman-teman bisa lihat, sekarang sudah sangat banyak Instagram yang di dunia coaching online ini. Oke, terus kenapa orang bisa memilih teman-teman? Karena ada nilai tambah, ada nilai spesifik yang unik yang follower itu akan, oh iya ya, ini cocok dengan saya. Kemudian yang kelima adalah fitur Instagram, teman-teman. Fitur Instagram sangat banyak dan gratis. Maksimalkan itu semua. Kenapa? Kalau teman-teman misalnya gini, teman-teman dikasih rezeki banyak, kemudian teman-teman memanfaatkan rezeki itu ke jalan yang benar, kemudian mensyukurinya, maka Allah akan menambahkan rezeki tersebut. Sama juga dengan algoritma Instagram, teman-teman. Instagram ngasih ABCD fitur, kalau teman-teman memanfaatkan semuanya dengan maksimal sesuai dengan etika, baik etika corporate maupun etika pemerintah, Instagram akan memberi teman-teman banyak follower, tanpa iklan pun Instagram akan men-share postingan teman-teman ke orang lain. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ke-6, hashtag. Ternyata saya dulu nggak pakai hashtag, teman-teman, pada posting. Saya ditegur oleh orang di samping saya ini, sekarang saya mulai hashtag. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan selesai, tapi ada PR, teman-teman, buat teman-teman semua. PR-nya adalah teman-teman. Nah, ini sebelumnya ini akan contohkan, ini adalah tiruvasinya Nia ambil dari postingannya Mbak Devi Rosa. Nah, ini postingannya beliau. Nia suka dengan postingan beliau, Nia tiruvasi. Nia bikin sendiri dan karena memang engagement-nya akan berbeda. Tiruvasi dan bikin sendiri itu beda, feel-nya juga beda, ya. Dan PR sekarang adalah teman-teman silahkan tiruvasi postingannya yang ini, cara memilih menu diet pekerja. Kalau di Nia ini engagement-nya bagus ya, like-nya sampai 1.200, dan kita coba lihat apakah teman-teman, kalau teman-teman membuat postingan versi sendiri, mau pakai Canva boleh, pakai Spakpost boleh, pakai apa aja boleh, yang penting jadinya begini. Ya, dia begini. Silakan dibikin. Kita akan review postingannya setelah jam makan siang. Kirimkan postingannya ke grup Telegram. Ya, silakan ini di capture. Nanti bikin sendiri, mau pakai foto sendiri boleh, mau pakai apa aja boleh, terserah pokoknya ya. Yang penting yang seperti ini. Ya, yang seperti ini dengan tulisannya seperti ini. Ya, kita bikin tiruvasi. Kalau tiruvasi itu sangat mudah ternyata. Oke, teman-teman. Tip betul-betul terakhir dari saya, karena sudah slide terakhir. Teman-teman, inti dari apa yang dijelaskan tadi itu adalah terkait dengan postingan. Postingan teman-teman harus bisa menyentuh hati dari semua follower teman-teman. Kenapa? Karena follower itu kalau disentuh hatinya, insya Allah ada dua yang membuat mereka akan menjadi peserta, teman-teman. Yang pertama adalah kalau mereka sudah terbuka hatinya, yang kedua adalah kalau mereka sudah terluka hatinya dengan postingan teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa saya nanti untuk PR-nya, kita akan review dan mungkin ada sedikit 2-3 tanya jawab yang akan bisa langsung teman-teman tanya. Sekali lagi selamat istirahat. Dan terima kasih kalau ada salah-salah kata. Selamat makan siang, teman-teman. Jangan lupa, habis makan siang akan lanjut training. Kami kembalikan kepada MC yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kania dan Kanasar. Sering-sering ya. Terima kasih Kania dan Kanasar. Sering-sering ya. Oke, kompak.
Kita mau terima kasih juga kepada para panelisnya, Yes. Kak Ade, Kak Adi, Kak Fitri, Kak Robert. Wow, luar biasa banget, menginspirasi banget. Aku jadi kayak, oh ternyata kayak gini ya. Wow. Catatannya banyak banget ya. Luar biasa banget. Oke, jadi ternyata kita di Instagram itu nggak boleh unfollow orang. No follow unfollow ya ternyata ya. Terus kita juga harus aktif di Instagram, nggak bisa hari ini posting, terus posting lagi minggu depan, alias minggu sekali tuh nggak bisa ya Kania ya. Nah, Sekali terus posting 7, besoknya 7, hilang, iya. nggak tahu kemana, tenggelam gitu. Atau tiap menit posting juga jangan. Di-ban itu main Instagram. Iya. Jangan ya. Oke, teman-teman, abis ini kita akan langsung break makan siang ya. Tapi jangan lupa ada PR yang harus dikumpulin ya. Yes. Di lewat grup Telegram, dan kita akan break isoma sampai jam 1 siang tepat ya. Jadi pastikan teman-teman paling lambat jam 1 itu udah ada di ruangan Facebook-nya lagi ya, atau di Zoom-nya lagi. Dan juga jangan lupa nih teman-teman bisa download dulu aplikasinya, namanya Sely, tulisannya SELLY. Kalau itu untuk apa? Di-download terlebih dahulu, oke? Oke deh. Kalau begitu kita sekarang waktunya istirahat, waktunya makan siang. Jangan lupa balik ruangan tepat waktu. So, selamat makan siang. Sampai jumpa nanti.